multisite ini mungkin juga sudah beberapa ada yang mencoba, cuman yang nggak ada salahnya kita bahas kembali, mungkin lebih ke sharing pengalaman teman-teman kalau ada yang punya nyoba. Belum pernah, tapi kalau belum nah nanti bisa jadi tambah kawasan, ya kan? Kayak gitu. Kalau saya sendiri pakai multisite itu pernah, itu tak bikin portal apa namanya, directory, business directory. Nah terus di dalamnya juga ada portal untuk belanja online. Nah cuman waktu itu karena nggak serius, jadi cuma sebatas mungkin coba gitu. Dan itu berhasil ternyata. Itu tak coba pakai subdomain, itu bisa. Pakai directory bisa juga. Terus pas mau nyoba ke custom domain, nah dilalai kok dulu itu kenapa ya, lupa atas akhirnya nggak jadi. Nah tapi lain waktu pernah juga nyoba pakai custom domain, ternyata bisa. Nah akhirnya ini bisa jadi kayak semacam apa ya, bisa jadi sebagai solusi ya, solusi buat kita kalau kita memang ada usaha agensi mau nawarin ke klien. Nah jujur kliennya itu butuhnya cuma situs-situs yang sifatnya mungkin sederhana, satu halaman. Nah ini bisa dipakai buat apa namanya, tools lah, mungkin bisa kita pakai lah, ini bisa kita pakai, kita tawarin klien dalam bentuk seperti ini. Toh maintenance juga relatif lebih praktis ketimbang kita pakai hosting biasa, kita beli hosting sendiri gitu kan, terus nanti kita ngelola itu kan agak ribet gitu kan. Atau kalau misalkan kita pakai hosting, share hosting apalagi gitu, terus kita tambahin domain klien ke situ, pakai instalan WP sendiri, itu juga malah menambah beban resource gitu. Tapi kalau pakai multisite ini sepengalaman saya sih relatif lebih manusiawi, lebih menghostingisasi gitu. Itu. Nah mungkin teman-teman yang lain, kalau ada yang pernah nyoba juga nanti bisa satu sharing. Mas Habib ini kebetulan dia memang sering ya pakai ini ya, Mas tidak? Sering. Nah itu nanti bisa kita sharing juga katanya juga barangkali, dan bisa kita terapkan ke agensi kita. Gitu. Berarti untuk penggunaan multisite sendiri itu cocoknya digunakan pada website yang pertama tadi cuma satu halaman kayak gitu. Terus apa lagi kira-kira yang kira-kira aman gitu buat kita bisa taruh? Tak, coba jawab ya. Oke. Nah, WordPress multisite sebenarnya itu dibikinnya mestinya awalnya ya, itu buat WordPress.com. Jadi kita bisa install satu website WordPress.com itu misalnya. Ya nggak gratis kan, pokoknya install WordPress kayak WordPress.com, kayak website misalnya website sekolahku.com atau apa, sekolah SMA 83 apa. Terus di websitenya itu orang bisa registrasi untuk bikin website sendiri. Di WordPress.com kan gitu kan, orang bisa registrasi, terus bisa milih subdomainnya sendiri. Iya. Kayak gitu persis. WordPress multisite itu kayak gitu. Bukan akun member ya, bukan ya? Iya, kayak bukan user ya? Bukan user. Tapi begitu kamu register, kamu jadi user. Kamu akan register jadi user, plus kamu bisa bikin website di situ. Subdomain. Bisa subdomain, bisa subdirectory. Tapi itu ditentukan di awal. Waktu install multisite. Oh ya. Maksudnya gitu ya. Nah, jadi pada ininya gitu. Jadi kalau registrasinya bisa di enable, jadi ada opsinya setelah install multisite atau network sekarang istilahnya. Itu orang bisa registrasi, terus bisa bikin blog di situ. Sebagai admin. Sebagai admin di punyanya dia, sub websitenya itu ya, subsite istilahnya, atau blog ya. Dulunya namanya blog, jadi kodenya di dalam. Sebenarnya namanya masih blog. Jadi orang A punya blog A, blog B, blog C. Maksimal? Tidak ada maksimalnya, karena kan open source ya, terserah. Tapi ini fitur ini cuma bisa kalau sudah install WordPress itu bisa diaktifkan dengan kode. Jadi harus bikinnya harus ditambahkan kode dwp config
multi-site enable true, terus otomatis ada konfigurasinya nanti di WP di HT access segala macam, nanti tinggal copy paste. Terus kalau sudah di adminnya nanti keluar ini my sites. Iya. Terus ada network admin kalau yang punya websitenya ya. Itu yang punya atau yang Aku yang punya, jadi yang punya networknya secara keseluruhan. Terus jadi misalnya ini, jadi websitenya ini kan cuma ada satu website utamanya. Misalnya aku pingin bikin website baru. Ini tak Ini kan bikin saya pakai subdomain nih, membuat subdomain nih. ini tak bikin di subdomain. Ini webku.info, misalnya aku bikin ini ya, hb.webku.info. Nama websitenya apa? Hb barang bekas gitu, misalnya mau jualan barang bekas.com misalnya. Terus websitenya biasanya tak biar kayak Inggris ya, soalnya aku Indonesia mau duduk nggak kalau salah. Saya bisa mulai. Nah, di sini admin emailnya ditulis, terus di add websitenya. Nah, terus sudah jadi websitenya. Jadi gawe website misalnya gue klien, ngono tok. Iki Sudah sangat jadi. mungkin untuk dikomersilkan seperti layaknya gawe. Iya, untuk sudah layanan. jadi website. Sudah jadi. Webku.com, iya. Yang subdomain. Terus iya, ini pakai subdomain bisa, pakai subdirectory bisa, tergantung konfigurasi awal ketika bikin multi-site. Jadi ketika pas kita bikin multi-site-nya, tak tunjukin lain ya. Dari awal atau tiba-tiba ada menu tadi yang enggak Karena engko tutorialnya jadi suwi. Tutorialnya gue dewi. Ya ini kita best practice-nya dulu aja. Best practice. Oke. Nanti kalau cara dari awal itu aja. Aku belum mau prek ini sampai berbulan-bulan sih ya, soalnya multi-site ini. Nah, nanti dilihat dari WP config. Ya. Ya jadi oh iya. Mari silakan. Wah, ada satu lagi, adik ya. Adikku itu. masih jenengan tahu. Ini. Baru di mana? Iya. Oh, Pak Budi. Kita Apa aja? Salaman dulu mas. Siap. Aku muter-muter. Aduh, lewat gini. Ini tak ketik ya, bisa. Nah di WP config kan biasa, WP config secara umum lah, sudah ngerti lah ya mesti ya. Nah di sini pertama kali bikin multi-site itu tinggal nambahnya satu kode ini, satu baris, namanya WP all multi-site. Oh, berarti core-nya tetap sama mas? Core-nya sama, WordPress. Zaman dulu beda, zaman dulu waktu WordPress 2.7 Ya, itu WordPress itu ada dua versi yang standar sama versi multi-site. Zaman dulu ya, terus sejak 3 digabung jadi satu. Jadi sekarang WordPress biasa mau pakai multi-site tinggal tambahin satu coding itu jadi multi-site. Di WP config-nya ya berarti ya? Tapi setelah di sini itu nanti ada setupnya, nanti masuk ke admin tuh di tools itu ada network setup, diklik aja terus nanti ngikutin aja petunjuknya. Oh, kamu nanti nambahkan kode lagi yang 4 ini berapa barisnya? 6 baris ini. Itu nanti tinggal copy paste dari WordPress admin. Setelah naruh ini ya, kalau multi-site nanti di admin itu ada petunjuknya lah, tinggal ngikutin. Nah, Anda cari WordPress network setup, create a network. Ini dokumentasinya ada di sini. Nah, create network. Nah, di kodeknya WordPress Developer Resource sudah ada step by step-nya. Tinggal ngikutin aja. Nah, di sini tinggal nanti bisa milih mau subdirectory apa subdomain. Kalau subdomain Direktur yang depan ya. subdirectory itu belakang ya? slash Di belakang. belakang. Kalau domestik, kalau agensi biasanya kan Pinginnya subdomain. kalau agensi biasanya kan kalau klien kan biasanya pakai domain sendiri ya. Settingan domain sendirinya gimana? Kalau tadi Nah, pakai ini nggak sebelum- jelas nih Iya. domain sendirinya.
Tapi sudah jelas ya Iya. untuk anunya apa? Bahwa WordPress multisite itu sebenarnya cuma WordPress biasa, cuman dikasih kode satu baris untuk ngaktifkan fitur itu. Kalau nggak diaktifkan ya WordPress single gitu ya, lebih gampang. Nah di WordPress multisite ini misalnya kita sudah bikin ya hb.webku.info, sudah jadi website sendiri. Ini punya user sendiri juga yang berbeda. Jadi misalnya Mas Aan tak tambah ke user di sini ya dia user bisa jadi administrator. Dia cuma administrator di Babeto, bukan di webku.info. Di webku.info dia tidak punya akses. Tapi tampilan my sites itu tetap ada ketika Mas Aan buka atau enggak? Tetap ada. Di satu WordPress ya, bukan beda WordPress ini ya. Ini kan Satu Satu WordPress. WordPress ya. Kalau dilihat apa? Gimana? usernya berarti database-nya tidak Sama. Jadi satu. Jadi satu. Jadi ini berguna kalau misalnya sering terjadi ya. Itu misalnya punya satu perusahaan, tapi punya website banyak. Misal website news, aku punya news, misalnya perusahaan apa? Ya detik lah misalkan. Detik, Satu olahraga, detik olahraga.com misalnya, detik celebrity.com misalnya. Dibikin aja jadi subset dari website utama detik.com, usernya jadi satu, bisa login semua. Satu WordPress itu ya. Satu Itu WordPress. loh. Jadi passwordnya satu, kok ganti password di satu website, semua website ya passwordnya ganti karena cuma satu user. Selama ini bikin subdirectory subdomain ya beda WordPress. Bener. Beda. Kan itu karena jadi oke, terus update satu update semua. Nah ini karena website cuma Maksudnya satu. paling sering kan bikin member itu loh. Member Betul. itu bisa multi-site ya. Maksudnya Soalnya kalau member kalau- nggak perlu pakai multisite. Nah, cuma User member aja. user, Enggak. kok tambah user aja. Selama Portal ini gitu ya. jualan e-commerce dan sebagainya itu kan Punya sejoli apa dashboard dan sendiri. sejoli itu ketika di satu WordPress yang sama ya harus di WordPress yang lain. Oh, nggak tahu, nggak sejoli sih. Tapi Nah, mungkin. ini aku bikin member.domainku.com kan untuk sejoli di situ tidak tertambahi plugin apapun. Oh. Nah ini oke. berarti rasa ya karena itu mensyaratkan. Sebenarnya ini pluginnya itu walaupun jadi satu, tapi aktifnya per website. Mana ya? Ya. Misalnya Akisnet, mau tak aktifkan di Babeku, tapi tak aktifkan ya Babeku ya. Ini kan sudah aktif pluginnya di Babe webku. Tapi kalau aku pergi ke Utama nih. utama nih, dia nggak aktif, Nggak muncul ya? nggak muncul. Oh, ini nggak aktif dia. Berarti nggak crash ya? Nggak keren. Ya semoga nggak keren, tapi tetap ada konfigurasi di mana itu harus dites semua karena nggak semua plugin itu kompatibel sama multisite. Bisa membatasi kan, Mas? Membatasi plugin atau theme tertentu yang bisa katakanlah kita kan punya udah beli plugin atau theme tertentu. Tapi kan nggak semuanya untuk user ya. Jadi dibatasi kan hanya user itu. Ini bisa dibatasi yang tampil di webnya multisite itu hanya Mungkin ada plugin buat itu, tinggal dicari aja. Mungkin ada plugin yang buat kontrol itu. Tapi kalau dari WordPress-nya sendiri itu defaultnya ya, secara nggak usah tambahan aneh-aneh ya, maksudnya dari kode awalnya itu plugin bisa diaktifkan di semua website. Jadi Jadi semua ada network ya? yes. Jadi semua website tuh harus aktif itu, nggak bisa dinonaktifkan cara member itu bisa. Ya mas, misal nih untuk Kalau kan- tema bisa dipilih per website. Oh, tema bisa ya? Tema bisa dipilih per website. Maksudnya yang misalnya kan punya 100 tema premium, tapi Di website utama ya. misalnya cuma 5 klien yang boleh akses, kamu punya 100 klien, punya 100 website di network. Tapi kamu cuma pilih 5 klien itu yang bisa akses dan premiumnya aja itu bisa diaktifkan per website. Sekarang kan dapat saran untuk satu hosting 3 aja lah, 3 klien. Nah, di rumah web itu kan aku pilih unlimited small itu 3 atau 6 website doang ya. Tapi di konsep multisite ini terhitungnya Oh, satu. per network sorry. Per network juga. Nah, bisa diaktifkan di network. Jadi Enable tadi ya. tapi aku pernah ya. Oh, mungkin Pas masuk kan bisa. Jadi bisa di sini di admin, bisa juga di di situsnya. situsnya. Tapi yang penting kan harus si diaktifkan adminnya. dari adminnya. Benar-benar. Berarti harus kode tambahan sih atau dari plugin. Tapi bisa misalnya di website utama cuma ada 10 theme, tapi yang mau diaktifkan untuk member cuma 3 itu bisa.
misalnya di Babe ini ya, di Babe theme-nya kalau dilihat ada 2. Yang 2023 kan nggak ada di sini, cuma 2024 sama Generate Press. Ini mau tak enable yang 2023 sehingga yang di websitenya klien atau subdomainnya keluar jadi Jadi ngontrolnya cuma dari itu sih. Tapi nggak susah sih untuk nyari untuk ngupdate kodenya sih. Tadi itu pas atau enggak itu entar coba ya aja lah. Jadi pada dasarnya kayak gitu sih. Cuman yang jadi masalah sistem kayak gini, itu kan resource-nya cuma satu. Misalnya salah satu website kehack, semua website kehack karena cuma satu WordPress sebenarnya. Ya ini cuma kayak akal-akalan kan. WordPress-nya cuma satu, tapi depannya berbagai macam. Datanya berbagai Di beda-beda. file manager berarti satu. Satu. Bahaya sih. Ya antara bahaya antara enggak. Antara memang security-nya dikerucutnya cuma satu kan ngurusin satu website lebih gampang daripada ngurusin 100. Tapi nek server global ya guys. Ya, next server Google kemungkinan tetap Google kabeh sih. walaupun itu website juga ya. Kalau servernya nggak berbeda. Dan yang jadi masalah lainnya itu adalah resource. Yang kita mengalami itu resource. Karena kan nggak bisa kita secara defaultnya itu kita nggak bisa ngelimit website itu bandwidthnya berapa, storage-nya berapa. Kayaknya bisa kok. Bisa. Kalau mungkin ada plugin Masuk gitu ke admin. Setting Bukan, yang masuk ke yang adminnya. networknya. Networknya. Nah itu Itu di setting. setting ya. Di bawah tuh ya. Nah itu, tapi storage ya. Storage-nya nggak bisa. Itu max file. Oh, max file ya. Sorry. Oh iya. Oh bisa di ini. Saya Tapi- tahu bisa dirubah. Ah. Oh bener bisa dirubah. Orang tahu gue sih. Wah, ngeri ya. Wes ya Mas An. Oh ini lagi banyak tuh kayak-kayaknya loh. Tapi sebenarnya terserah aja juga. Kayaknya tapi bener. Bener. Itu rasa. Ini nggak Makanya kita nggak belajar. berapa Size of the Nah, file. setup Ada sambil loh, wah, di upgrade jadi 1 giga ya. Jadi tiap website cuma limitnya 1 giga. Cuman tetap nggak bisa ngelimit kayak bandwidth segala macam karena jadi satu. Jadi satu di hosting. Mau ngelimit ya harus bikin custom code sendiri. Dan yang berat lagi itu file sistemnya jadi satu semua. Kan banyak hosting yang sebenarnya walaupun ngomongnya unlimited, tapi yang di limit itu jumlah file. Inot. Inot ya. Itu Karena jadi satu semua ya. Nah kemarin Japan hosting katanya ada minta sama server. Ya, tapi ini kata-kata sih. Ya justru masa ya percaya lah. Tapi ya Tapi di filmnya tulisannya unlimited loh. Sekarang di rumah web itu 250 inodesnya. Ini mau tak pindah tuh sekolahnya ke Suster ke rumah web, di cover semua, dimigrasikan semua aman clean, asalkan catatannya yang NH itu 750 kan. Di rumah web segala pilihan small, large maupun medium itu harus 250. Tidak pindah ke cloud. Oh ya, pindah ke X3 apa ya? 250 inodesnya itu dimigrasikan semua. 250.000 ya misalnya. Neng antar NH sendiri malah per website dicas 750 untuk migrasi doang. 20.000 per website. Sekarang kan ada chat panel panel di Nexus. Hampir seluruh 2 hosting di NH itu chat panel semua. Nek migrasi ke panel doang per websitenya dicas 750. Sedangkan nek migrasi nih ke rumah web malah Gratis. free semuanya. Nah, ya dia butuh 8-10 anyar ya tuh. kan kasusnya costly. Kalau banyak kasus di. Tapi ini mulai membaik. Ini Oh, iya? cabut kabeh to. Masih ancang-ancang cabut kok enak meneh iki. Karena mulai turun ya tuh. Kasus. Teman-teman saya cabut semua ya. Grup Facebook. Cabut toh? Ya, iya teman cabut. Grup Facebook itu. Lah kok membaik ya. Enak meneh. Kalau ngono iki biasanya emang awal-awal mesti digawe guncangan aja. Enak aneh ya selalu problem kemarin hampir tiap hari. Tapi emang karyawannya udah pada di lack off semua katanya teman. Aku sih Ada yang kerja situ kan. palang ini di cut ya. Udah. Oh iya, satu lagi masalah tadi migrasi ya. Nah, multisite itu yang susah itu migrasi. Wah, iya. Untuk pindah misalnya sudah jadi ini babi.co.info mau tak jadi kayak website tak bisa jadi website sendiri itu susah. Bisa ada tools-toolsnya tapi tidak ada tools yang gampang gitu. Selalu ada banyak resiko nih. Nah, misalkan pakai
import ada eksporter nih. Nah, itu bisa. Itu sih. Cara paling gampang itu pakai itu. Ekspor impor XML, tapi kan banyak custom-nya atau banyak data yang mungkin nggak settingan segala macam, monitor dan sebagainya itu yang susah sih. Tapi bisa sih, cuman effort gitulah, maksudnya kayak nggak terus tinggal klik terus jadi udah sendiri itu nggak ada. Di file manajernya itu terpisah atau Jadi satu. Ya misalnya nih nanti nggak ada keterangan bahwa itu babe.webgood yang merasakannya apa? Ini misalnya tak upload gambar dia. Iya. Ya, yang paling memungkinkan dijadikan custom domain sih. Custom domain, jadi seolah memang itu sendiri ini yang paling enak. Iso ya dibungkus ya, padahal itu subdirectory subdomain tapi di dicorongnya dari domain utama doang tertampilnya, bisa ya? Istilahnya domain mapping. Padahal multi site. Butuh site. Nek misalkan pengen aman dari sisi resource dan fleksibel ya tetap pakai ini sih, pakai VPS terus install paling sendiri. Aku udah bayang nek bikin multi site untuk klien, tapi untuk pribadi biasanya kan satu domain itu ada tak bikin sub apa nih ERP subdomain subdirectory. Subdomain. Domain ya, store, member, apa, bahkan blog dulu tak kayak subdirectory, lah itu kan punya aku sendiri. Itu nggak bisa 4 WordPress kan? Nah ini saya cuma satu. Nah, kok iso. Tapi tadi mau bentrok ketika Ya harus dicoba-coba. Dan tapi enaknya kan loginnya cuma sekali, kan login dulu satu website, juga bisa tahu kan login semua. Jadi security-nya cuma satu, kayak misalnya gawe single sign-on cuma satu, gitu lebih. Malah memang tergantung use case-nya sih. Use case-nya cuma situs yang sederhana buat klien itu bisa, atau mungkin kayak network company gitu kan, itu juga enak. Beresiko ya ini ya, tapi ya. Ya ada lah pasti. resiko, ya tinggal ya resikonya cuma ya bisa bayarnya sendiri lah, apa website jadi ke satu ya cuma gitu tuh sih resikonya. Masalah akses, masalah ya ini website-nya mau lihat di upload-nya ya, di file-nya dia identifikasinya per ini ya, per ID ya, ID website dari ID-nya ini nomor 2 tadi yang babi tadi dia masuk ke semua folder di 2 ini itu semuanya punya babi. Oh. itu bisa kita rename sendiri atau emang Nggak bisa, ini dari WordPress. otomatis gitu ya? Sistemnya. Jadi kita harus tahu 2 untuk apa, 3 untuk apa. Lihatnya dari network ini ID. di sites ini ada iya. ID-nya. Iya. Kita edit babi, nah ini ada 2 di sini di atas. Oh, jadi bedanya muncul ini ya kayak rumah-rumahan yang Ini namanya network settings, di mana kita bisa ngedit, nambah website, hapus website, terus user jadi satu semua sebenarnya. Walaupun aksesnya bisa beda-beda dari website, ada admin di sini cuma subscriber atau cuma author, apa di sini jadi ya beda-beda. Sebelum ini mas, ada nggak? Ya lah, Back. maksudnya ke website yang Back dua langkah sebelum ini coba. sebelum ini. 3 atau 4 Ini. lagi. Oh yang edit ini. Nah itu user terms itu masih gitu, settingnya itu ya, info user terms. Oh iya, user jadi tiap website punya user sendiri-sendiri. Walaupun database-nya dari satu ya. Terms itu. dari subnya tadi kita kelola di sini berarti. Bisa. Oh, oke. yang punya website bisa tetap ini enggak? Oh iya bisa di sini bener, ketemu nih. Per websitenya bisa diaktifkan menaktifkan. Nah, itu makanya. Kalau setting itu macam apa? Coba setting itu mana? Kalau setting ini semua setting di websitenya, jadi satu semua di sini. Jadi lebih gampang editnya. Kayak ini kan subdomain ya ini ya. subdomainnya, kayak Esquire. Cuman kayaknya tetap harus dialihkan dulu. Jadi adminnya semua setting jadi satu di sini semua, ketok semua di sini. Cuman ya, saya nggak biasa jadi ribet. Mumut. Karena admin email kan biasanya kan setting macam-macamnya, ada reading settings, ada apa segala macamnya. Tapi untuk basicnya aja ya mungkin ya. Kayak plugin ada ya. Plugin sendiri-sendiri Iya, ya. harus Masuk masuk ke dashboardnya
ini bisa webku ini, terus di pluginnya ini bisa diaktifkan sudah dinonaktifkan. Itu nek dikasih banyak user, terus suka-suka si salah satu user upload plugin, Loh. potensi malware. Nah pluginnya jangan jangan dikasih. Oh, Jadi kasih akses kalau di admin. dalam sini nggak bisa install plugin. Plugin cuma bisa diinstal di tadi network gitu. Yang punya websitenya bisa install. Masuk dulu ke Kalau enggak apa kliennya dikasih akses user. Cuma bisa tapi aktif kamu ke posting. non aktif ke aja. Oh, itu bisa Kita kita. Ya bisa install. Oh. Semua mulai admin. Bukan admin. Kena nih 27 website malware. Nah nanti sopo sing kecolongan itu. Nang satu ini ahlikonten.com upload sembarangan, ahlikonten salah satu klien. Nah itu akhirnya tak seluruhnya tak kasih editor ya, bukan admin lagi. Jadi Bisa recover tapi apa Wah, babak belur iya, gitu kan? akhirnya ditolongi Mas ya, Yun orang aku kayak gitu tak install ulang. Kadang-kadang muncul lagi loh kalau Tak di iklan soalnya, tak iklan itu saya detect website suspicious activity. Trafficnya dialih aja, jadi langsung langsung nanti. di website Mas. Oh. Nah sekarang di wanti-wanti sekarang satu hosting 3 klien lah paling maksimal. jika klien dengan aksesnya yang terbatas saja. Oh, Nek Mas Pandu pernah sering dapat kasus ketika klien ini aku minta akses hostingnya juga sekalian gitu, atau dibatasi nih misalnya aku tanpa cpanel kan defaultnya. misalnya mereka minta itu apa hostingnya terus wah nggak bisa pak, mohon maaf gitu. Defaultnya kan tanpa cpanel. Begitu Oh, minta akses, heeh. terus kayak cas semua itu dicas. Heeh. Oh yang si punya dia yang share hosting di kita pindah. Pindah. Oh. Kasih. Belikan hosting sendiri. Belian. Oh. Beberapa malah ada yang udah desain loh, dicekel agensi lain, nggak open, halaman berapa itu 404 semua, dialihkan ke saya sama tak minta, nggak bisa. Dia minta charge 350.000 untuk memindahkannya ke cpanel tersendiri baru dikasihkan ke saya. Cuma tak telepon langsung Mas, ini di rumah web. Coba pindahin yang entry loh, entry kan paling murah tuh. Entry udah memadai minimal, naik buat pindahin di unlimited small. Nah, yuk kita coba Pindahin cpanel baru. Masih kayaknya berarti kita harus ada support kalau nggak. Berbeda. Domainnya juga Juga Ini juga. otomatis. Termasuk email juga ya, email. serah terima. Terima. Oh, bener. Mungkin nggak, mungkin Sambil ya. Kan Oke nyambi ya. kita ordering Berkelanjutan ya. banyak sih memang melakukan masa Sampai apa? melakukan yang Cimahi anyar ya? Cimahi. desain. Anyar ya? Tapi nek jenengan berarti mau pengen Pun mesen uang beneran pun. kan lewat kita Multi level. terus Leng mau ini jenengan berarti di Ember. apa yang berantem Tadi cepat itu ada loh. Ada cepat ada. Kalau cas biro, tak minta semua aksesnya. Tapi ngopeni bulannya ya kena cas semua. iya berarti kan ada Terus suruh beliau suruh ada fake Kan maintenance. iya maintenance ya pasti harus kena kakaknya Iya. update lagi nih cas kan masing-masing pengelolaannya. iya mana update lagi Justru sebenarnya kayak kita ini ya. backup gitu Itu nilai cuan paling yang iso gede yang iso teratur itu di maintenance itu saja nih. Iya. Nah, misalnya gelem loh. Tapi yang banyak dari kita nggak ngecas. Nah, enggak. Karena itu create pembuatan kalau pengelolaan misal 3-6 bulan. Ya. Baru itu tetap dirusoi 6 bulan ke depan. Dirusoi kita ya udah ngecas. Kan kadang kita sistemnya kita sih belum clear saja nih. Iya. Sama 3 bulan. 3 bulan akhirnya tetap lebih dari 3 bulan mau tidak mau kita singan. Bikin SOP di awal. Ya. SOP yang Tiba-tiba tagihannya keluar gitu. Ini Pak kemarin 3 jam kerja. Kayak gini tuh sebenarnya pesan nggak dimulai dari kita itu konsumen juga nggak bakal pengaruh loh, nggak apa teredukasi. Nah, jadi mungkin Iya, agensinya dulu istilahnya di sama Benerin. apa jenenge? Di sama fisikan. Aku jadi Minta orang tukaran. Tadi aku lantaran itu lah. Kan kemarin tanya ke Mas An sing
lebih senior kan pun beliau ya berapa kali masih kayak gitu ya mas ya. Iya, banyak. Nah aku masih memperbanyak ini auto sell-nya ini. Median. Oke, lanjut. Masalah domain. Domain. Ini aku sudah ada domain lagi yang masuk ke sini ya. Domain gampang, tinggal domainnya ditaruh di cPanel. Misalnya klien butuh domain kasus khusus ya di barang bekas.xyz misalnya. Yang perlu diingat Bantuku pasti nanti modal lagi. ngerti ya gue. Gila. Premium. Ini sharingnya luar biasa ini. Nah, yang penting cuma harus diarahkan aja dokumennya, rootnya, folder itu sama dengan website utamanya. Nah itu yang kadang suka miss di situ. Kalau misalnya dibuka, nanti dia akan masuk ke webku.info, tapi sign-up-nya dimatikan. Registrasinya tak matikan soalnya tak aktif ke orang bisa register bisa bikin blog sendiri. Nah, terus tinggal domainnya ini babi.webku.info, pingin tak ganti pakai custom domain. Domain yang tadi ini, yang sudah tak beli ini, barang bekas.xyz. Caranya tinggal diedit aja. Ini diganti, terus di save, terus di refresh, terus di save lagi, terus di visit. Jadi deh. Jadi deh. Ini kunciannya. Nge-save-nya penting. Iya, emang harus 2 kali gitu. Emang harus 2 kali. Karena ada bugnya. Oh. Jadi bukan bug sebenarnya kadang bisa kadang enggak. Tapi tak kan itu informasi saya kadang nggak. Itu kan propagasi juga bisa. Propagasi juga bisa. Propagasi bisa. Yang samanya udah ada harus disamakan ke situ ya semuanya. Hah? Apa ya? Atau domain. Domain yang Iya, harus di hostingnya terus direkturnya disamakan dengan direktori dari website utama. Jadi dia tahunya WordPress-nya jadi satu. Tapi di WordPress-nya nanti yang tinggal nge-routing. Oh ini request dari barang bekas.xyz, berarti tak kasih ke dari settingan yang tak save tadi, dikasih ke babi.web. Tapi itu bener-bener, nek tak perhatiin ya, mungkin aku agak miss, itu bener-bener di copy paste doang. Iya. Di copy. Apanya mas Mas? Kan itu kan tadi kan udah ada tuh apa namanya Tapi itu kan domainnya kan barang bekas.xyz di posting sebenarnya kan. Habis itu terus ditaruh ke set address URL. Diedit aja di website. Maksudnya nggak melakukan settingan-settingan lain selain copy paste dan save itu kan? Gampang loh. Dulu pakai plugin, soalnya dulu tuh ribet karena zaman dulu kalau bikin kayak gini itu harus ada namanya Sunrise. ya Sunrise plugin, terus ada file yang harus ditaruh di direktori mana di WordPress. Kalau nggak ditaruh di situ nggak akan aktif. Wah dulu tuh ribet. Tapi di add-on sejak ya itu ya? Hah? Yang barang bekas itu di add-on dulu tuh? Di add-on dulu ya, barang bekas.xyz-nya di add-on dulu di hostingnya biar masuk ke IP address yang sama kan. Wes sudah jadi Karena satu. itu tetap satu website ya, satu Satu WordPress ya. website, satu WordPress. Tapi email Sama jadi address satu. sama di space-nya tetap bengkak ya. Ya kalau orangnya upload, tinggal itu mana di file tapi gambarnya mesin aja. kalau lagi di kan berarti kan di mesin kontrol kan. Misalkan kita agensi, klien terima beres kan kita yang kontrol. Jadi kali so di ini dikompres dulu misalkan gitu dan nggak terlalu banyak kan bisa diapain kayak gitu. Saranku sih pakai kayak gini tuh yang websitenya mirip-mirip sih. Kan kamu bikin profile jadi satu. Jadi ke temnya nggak usah oke, temnya mungkin cuma 1 atau 2 yang memang andalanmu. Habis itu customize gitu. Dan semisal ya sekarang kan udah ada Gutenberg gitu kan. Kalau misalnya mau bikin landing page nggak harus pakai Elementor, nggak usah pakai landing page gitu. Gutenberg ini cukup saja nih. Iya. Itu terus kan lebih enak dari sini. Iya sih. Pasti sih cepat, lebih cepat iya. sih. Nggak usah mau premium mah. Nah, kalau katanya itu loh, bukan bagaimana. Kalau misalnya mas, dibuat apa katakanlah kayak ini kan kayak WordPress.com, tapi kemudian semisal ada klien kemudian tinggal buat sendiri tapi dengan domain kira-kira bisa nggak ya? Domain sendiri gitu, jadi bisa daftar Dia ingin langsung. setting sendiri maksudnya. Nah di setting sendiri kira-kira bisa nggak kayak WordPress.com tapi anunya
langsung domain sendiri kayak jadi kayak Mestinya mungkin ada pluginnya sih. Tapi saat ini sih ini pengaturannya ini site address-nya ini cuman bisa diakses sama yang punya websitenya, yang punya networknya. Adminnya, tetap adminnya lah. Kalau misalnya aku masuk ke Babe ini ya, harus login lagi sekarang karena apa? Udah beda domain ya. Saya maksud jenengan berarti klien pengen bikin kayak gini juga gitu. Kayak pengen buat, jadi katakanlah kita sebagai agensi buat website utama gitu kan. Kemudian daftar ada form daftar dan langsung buat gitu loh. Otomasi kayak Google langsung gitu kira-kira bisa nggak ya? Sajanya bisa, cuman harus Ribet ada ya? pengaturan tambahan, ada plugin tambah aja gitu. Cuman saya belum sampai ke situ sih linknya, tapi ada ini. Jadi modelnya kayak WordPress.com, tapi kemudian nanti yang kita dapat itu tetap situs dengan domain biasa gitu. Ada. Oh, jadi sistemnya mereka mau bikin di Sendiri. network kita gitu ya. Kita. Oh, kayak you bisa bikin website sendiri tapi di network kita gitu kan. Oh, menarik ya. Si web export ada tuh Mas. Cuman nggak tahu ya engine-nya ada. Web export. Web export punya yang bisa ekspor kan dia bikin kan. Kayak apa? Oh ya sudah pengen ada itu. Dia bikin nanti masuk tuh ngisi form terus milih template, endingnya udah jadi udah jadi web. Tapi bisa diakalin ini toh Mas. Apa ini kasih aja domainnya apa, nanti saya settingkan. Nah, setelah itu jenengan bisa otak-atik lah, gitu kan Nah, itu kita bisa. otomatis kan kita tinggal iklan. Yang misalnya pengen kayak gitu, memang tetap ada effort tambahan jelas. Contohnya itu kan daftar harus terdaftar nih ke pendaftaran domain itu ya. Nah, itu juga. Jadi memang misalnya pengen kayak WordPress persis, kan dia udah integrasi sama sistem perusahaan domain. Bukan domain yang domain itu sedia banget. Memang agak ribet ya menurut saya sih. Cuman misalnya yang seperti ini tuh sebenarnya ngakali istilahnya keterbatasan kapasitas kita. Dalam artian kita pengen nawarin ke klien, terus kita misalkan resource hostingnya mungkin katakanlah baru hosting biasa, tapi tetap yang penting bisa melayani gitu loh. Nah, Aku harus jadi hemat banget mas. Kerasa banget hematnya. Resource. Nah, itu juga. Nah, masalah itu tergantung hostingnya sih memang. Cuman yang jelas dari sisi Sesignifikan apa gitu loh. dari sesignifikan apa memang harus dicoba dulu sih. Misalkan 10 website ya add-on website, add-on domain gitu. Terus diinstalin WordPress satu-satu. Acuannya tetap iNotice itu. Ya sama-sama. Ya. Yang pertama kita install satu-satu, terus yang kedua kita pakai yang multisite kayak gini. Nah, itu memang harus dibandingkan bersama-sama. Nah, saya belum sampai ke situ. Nek sesignifikan itu kacake yo cukup update. Sama optimisasi tergantung sih. Jadi Oh, siap. oh ya satu lagi sih jadi concern ya, nek masalah mau pakai multi-site. Tidak cuma filenya jadi satu directory upload terus ada ID-nya sendiri-sendiri. Database-nya juga cuma satu. Jadi ini ya, tak lihat ke database ya, PHP admin. Ada khususannya nggak? Bisa ada sih. Nah, ini kan cuma satu kok database. Ya. Nah, tapi setiap website ini punya database sendiri nih. Ya, punya tabel Punya tabel sendiri. Jadi setiap website kan di WordPress kan ada 11 beberapa tabel kan. prefixnya sendiri. Ya, kan ada. Oke. Kan di WordPress ada post, ada option, ada segala macam. Ini kan website yang utamanya. Nah, bikin website baru itu ada tambahan ini 1, 2, 3. Tapi otomatis setelah itu nambahin 10 tabel baru. 10 row baru. Dan misalnya bayangin punya 100 klien, 100 website di sub itu, berarti database-nya jadi banyak dan otomatis jadi masalah karena ya akan jadi tambah berat websitenya daripada kalau sendiri-sendiri. Jadi ya tergantung senengannya gimana sih, tergantung kebutuhan sih. Tapi ya kalau misalnya kasusnya kayak yang tadi disebutin detik itu memang mending pakai ini loh, berarti yang kerja. Tapi yang masalah lagi sekali ketika sudah naik website sudah gede banget, itu kan harus pakai
load balancing, database-nya nggak cuma satu, tapi harus ada beberapa database yang dijaring ke satu. Itu kan kayak gitu kan berat loh sistemnya. Lebih susah dibagi-bagi, lebih susah. Berarti bisa dipakai kalau misalnya jenengan nih punya klien yang udah ada perusahaan, terus dia punya anak perusahaan lagi, itu bisa jadi satu pakai bisa banyak sekali. Tapi jenengan nge-charge iki beda-beda Pak, ini siji. Nah, kayak gitu mungkin bisa. Ya ada perusahaan, anak perusahaannya opo, ada siji, akses ini. Nah, mungkin bedanya sama kita bikin kan tadi subdomain sendiri terus kita install WordPress sendiri. Beda WordPress kan, ini kan satu WordPress. Iya, maksudnya bedanya itu ya. Kecil ya, dari segi file, aja sih. dari segi file tetap lebih banyak yang install sendiri. Ya, karena WordPress-nya kan Sendiri kan, Hmm. pertama. Tapi yang misalkan multi site terus medianya banyak-banyak ya tetap biasa bisa lebih banyak sih. Tapi yang paling membedakan ini kan media sih. Kalau karena kita kan berbagi folder WP admin bareng, terus WP konten sama folder 3 folder yang di WordPress folder apa? WP konten sama WP include. WP include itu kan kita kan berbagi itu ya, berbagi 3 folder itu. Tapi yang mungkin membedakannya ya WP konten yang tapi yang medianya saja. Itu medianya. WP upload sih ya. Ya yang lainnya kan kita berbagi satu. Nah, misalkan sedikit-sedikit ya mungkin masih jadi mending multi site dari sisi node-nya ya. Tapi sebenarnya mau scaling sebenarnya bisa karena apa? Sudah ada buktinya WordPress.com. Itu kan sudah jutaan website yang ada dari satu WordPress.com. Tapi ya arsitekturnya sudah dirubah sama dia. Database-nya, sistem database sudah maupun. Dan database itu nggak jadi tapi satu bisa, dengan cuman dipisah database itu. yang kebutuhan. Misalnya berguna misalnya kayak misalnya punya sekolah, terus pinginnya semua muridnya punya website sendiri-sendiri ya, sendiri. misalnya ke sisi itu di awal. Tinggal di dalam kayak gini di registrasi dibuka, orang bisa register sendiri. Itu banyak sih. Guru-guru itu kan juga Populer sih buat sekolah. punya kebutuhan pengen kayak semacam publikasi gitu kan. Supaya bisa terakomodir di satu domain sekolahan juga gitu. Oh benar. Iya benar. Perguruan tinggi udah kayak gitu ya. Nama terus web.undip.unes ya. Oh nggak pakai subdomain ya, pakai multi site. Aku tahunya sih depannya sih nama ya, misal aku Novian gitu web.unes.ac.id. Itu untuk multi-site ya, bukan Bisa, domain ya. Multi-site, nah, karena kita daftar langsung cepet jadi loh. Itu yang model multi site gitu bisa. Kutip ya? Tapi Nice. aku cerita ya, dulu aku sempat semua klien itu tak jadi satu multi site. Terus aku lembur seminggu buat ngepisah jadi satu-satu langsung. Gara-gara itu apa dipisah? Karena setiap website itu beda-beda, karakternya beda-beda, custom semua tau. Oh iya. Jadi kalau gunanya jadi multi site, cuman lo bebani loginnya juga nggak ada yang login dari satu website ke website yang lain, kliennya sendiri-sendiri tau. Itu kan mereka nggak saling kenal juga kan. Jadi lebih ribet aja, ada tak bisa-bisa dan nanti misalnya kliennya wis putus kontrak be aku, website-nya mau dong tak ambil, tak taruh di hostingku. Nah aku multi site aku nggak iso, aku kerja mana harus tak bisa wae nanti ke depannya ben gampang nggak ada apa-apa. Oh aku wis berhenti misalnya mau pisah, mau pindah ke developer lain, nyof filemu gitu. Oh iya benar, berarti kasusnya kalau misalnya itu penggunaannya ya kalau misalnya ada perusahaan punya holding atau enggak satu orang punya beberapa bisnis yang pengen dijadiin website bisnis ini bisnis A, aku tuh bisnis A, bisnis B, bisnis C. Buat sendiri, misalnya di website akeh ya kalau sing bapaknya kemarin siapa? Yang punya website. Iya, mending Asal itu saja berarti ya. Pak Budi. Asal dia tinggal klik gaya website tinggal Iya. klik. Nah itu bisa. Kalau misalnya satu orang punya beberapa. Bendera putih ya, hampir serah. Iya benar. Dan alasannya Mas David ini yang mendorong saya kenapa saya pilih jasa hosting. Misalnya karena saya punya channel sendiri loh yang Sendiri, lumayan. jadi lebih mandiri juga. Misalkan butuh file, ya suruh tak isi panel kalau udah dibuat. Gak kasih akses kalau channel ya, jadi mereka kan punya hosting sendiri di cas wes. Niaga ini malah bagus sih sekarang di per user kan di share kan.
niaga panel itu. Yang mana? Panel. Hostinger. Pastinya. Nah, billingnya sama pengelola ininya apa? Panelnya. Soalnya memang kan sih dari sisi cost untuk bayar lisensi cPanel ya, dengan jumlah user hosting yang wakeh itu ribuan, tetap lebih murah bikin sendiri sih. Dia nggak harus bayar lisensi bulanannya tahunnya ke cPanel ya. Di sos dewi kok. Bisa kayak gitu. Si panel bayar ya soalnya ya. Ya dulu kan Sempat ada enak. perubahan gede harga, terus sempat orang pada pindah dari si panel semua. Jadi dulu itu satu server itu bisa dipakai satu lisensi cPanel, dan itu unlimited user. Nah terus kemarin 2000, ya mungkin dari sekarang mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu kali ya. Nah cPanel itu buka jakan satu server itu satu lisensi itu ono tiernya, jadi 0 sampai 5 itu berapa, terus 10 sampai berapa itu nanti ada biaya sendiri. Nah di atas 500 berapa itu ada sendiri gitu. Nah, terus akhirnya ya udah keluar lagi model jadi hosting. Terus perlu ganti panel. Panel memang ya tapi sini barang premium kok. Komersial ya. Karepe wongnya tindak kerja. Begitu saya nganggo kan ya udah gitu. Mau ikut atau Tinggal nunggu sih. Google Maps dari Google yang bisa pakai Google Maps sekarang 10.000 peso ramah tuku. Nah, bisa. WA kan dulu kan mau kemungkinan triliun misalnya bayangin. Aksesnya ke Google Maps 10.000 sekarang rupiah per bulan ya. Mesti Ikut bayar, dong. belum tau mesti tau. apa API-nya? Siapa sih yang kanggu? Mesti semua orang mesti kanggu Google Maps. Mau dia gitu. Tapi WA kemarin mau kayak gitu di demo. Nah ya, Itu kan Di setting suara mayoritas. ya itu kan duit-duitnya mereka sih, Iya. tinggal ditutup. dia langsung ambil ya wis. Terbatas di operasional misal gitu ya. Tapi memang nek Google Maps juga nek dipikir Tapi untungnya betul. tiap hari kita pakai sih ya, kecuali mungkin kayak ojol tadi ya. Ojol, tapi ojol sebenarnya bayar sih. Yang bayar kan dari OJK. Load aja. Buat nol KPN per 1.000 request berapa rupiah gitu. Nah, saya premium sih emang bayar. Karena ini terima kasih sih pada ya, Google, Facebook, itu gratis. Apa data kita diolah? Kan nilai di kon bayar 1 juta sebulan dengan Google apa datamu ya kayak aku. Ini apa pertukaran? Tadi kemarin kan, sempat pernah pakai ini, kemudian dipecah. Mecahnya itu gimana namanya? Oh, mecahnya websitenya. Nah, dari itu Dulu aku manual sih. Ya, paling gampang ya, paling bodoh caranya. Ini pakai tools ini ekspor temporary ini. Oh gitu. Nah, diekspor wae jadi file XML, tapi itu sing konten aja ya, sing Konten aja. Nek nganggo WP clone itu dia nge-clone satu ini tok. Sekarang nah aku lihat ada beberapa plugin, tinggal dicari aja di search, ada beberapa plugin sing buat ekspor. Jadi salah satu. Nek sing dari kantorku tuh ada tapi harus pakai command line. Pakai shell. Itu ada caranya. Tapi jadi kayak zip file terus nanti bisa jadi satu teks gitu. Tapi ya agak pokoknya ribet lah pokoknya. Aku Maksudnya. lo all-in-one migration. All migration Simpel banget itu serapper install lain. Tapi itu ada batasan gitu kan. Ada batasan limitnya. All-in-one export, all-in-one import gitu ya. Akhirnya kan yang namanya bisnis itu kan akhirnya bicara kan, misalnya putus ini ya lagi bayar lagi ini, karena ya pakai gratis. Itu akhirnya. Nah, itu aja yang bisa kita terangkan supaya kita kita malu. Tapi aku setuju sampai Mas, harus di apa namanya samaratakan. Tapi sayangnya susah. Sama fisika Maksudnya misalnya harga terendah tuh kalau website company profile tuh segini. Tapi nggak bisa ini orang. Iya, Misalnya Masa 7 sesemarang 5 juta gitu. itu gunanya asosiasi sebenarnya. Nah ya misalnya aku ya wis ada kocok dhewe tak kayak 2 juta hubungi gunku. Facebook saya Orang aku bokon tahun di gunku. Iya bener kok. Orang sing nakal sini bubar. Ya aku tahu tak
murah ya untuk portfolio dulu. Itu ya yang bikin itu biasanya. Memang modelnya 3,5 7 itu normal di Semarang. oh beda Pak, komponen profile. Nah, setahu loh ya. Nah, Pernah untuk buat itu 7. masuk. yang bisnya apa bis? Biasa kan di profil basic. Maksudnya bisnisnya tentang apa? Misalnya Oh, kesehatan. bisnisnya yang mobil. manufaktur. Oh. Distributor ada, Berapa lama? pendidikan juga ada. Berapa lama? Maksimal 10. Juta deh. Untuk Astra, mulai Astra ya. Nah. Ngomong Astra Tapi kan premium ya. Ya Astra bro. Astra bro. Mas Orif itu Ini Kurang berarti ya. lisensi juga. itu NS personal data itu apa sih? Apa? Kayak tool di WordPress biasa. Sorry, iris personal data itu apa? Iris personal data. Oh ya ini hapus data. hapus data. Oh, Ini terus dari WordPress yang Itu baru ya. oh, baru ya? Apa Ini di semua semenjak desain aja? semenjak GDPR Eropa itu loh. GDPR itu loh, Eropa kan terus dulu tuh kan sempat pengen ada kebijakan jangan keluar data personal gitu kan. Harus ada cara user tuh bisa ngapus datanya dia sendiri. Oh, gitu. Terus bikin ini. Oh, ini bukan di multiset apa semua website ya? Berarti Ah, ya? semua website. Update terbaru atau emang udah ada? Kecuali itu enggak ya. Kok enggak nanya? Ya sekitar mulai GDPR aja lah. Kayaknya Ada ada. GDPR itu. Enggak. Mungkin 3-4 tahun ya. Tak pikir cuma Oh, cuma 3-4 tahun. Iya, di multiset. Sebelum pandemi pokoknya. sekarang tahu enggak? Kalau misalnya nggak ada, mungkin ono settingannya cuma usernya cuma satu mungkin nggak ada kali. This tool help check honor and the Pakai. local and regulation by deleting anonymous non-data. Iris Saya personal. sih enak lah, nggak tahu sih. Zaman dulu tuh, yo tidak seluas ini, tidak sebanyak ini. Ya. Dan startnya juga biar dia sisi dibak. Terus yang dibutuhkan buka bio masih ada yang pakai Elementor. Masih pakai. Elementor. Masih Elementor. Elementor gampang. Jangan servo Elementor biasa. Terus custom Elementor itu mas. Aku pernah pakai Gutenberg malah. Voting. Coba berapa? tergantung temanya sih. Ini aku install yang klien Google Pro. Gila tuh ini Elementor, tak ketik orang tuh edit player Elementor ternyata itu Gutenberg. Terus kadang tak screenshot pak dia kayak ini. Gantung Betul ya, Pak? Betul, Yes, ternyata belum ini masih Astra Bro. Gutenberg. Kopi ini kurang. Pantes orang tuh Jadi kopi ini kurang. Kan jadi starter template. Tak bikin klik. Bisa di-inspect. Itu caranya gampang, edit terus nanti dibuka pakai Elementor nanti kebuka. Gak iso. Iya. Tapi sing bukan sing ora. Homepage-nya dua. Enggak langsung support pusing. Ini kan siapa nasi ngono berarti Akhirnya mau tidak mau Convert otomatis ya? karena starter template kan dibuka terus belum mas ini kok nggak bisa edit terus diedit dibuka pakai Elementor. Orang iso, ini baru beliau. Soalnya kan kelas-kelasnya kan beda ya. Untuk Spectra kan, jadi auto begitu ada import all site itu kan, Astra Spectra terinstall mengharuskan klasifitor dan dia harus bentukkan. Itu langsung using di kan homepage-nya doang. Ini nggak ada opsi. Elementor harus terinstall. Elementor kalau Spectra kan nggak bentuk, jadi nggak bisa jalan. Dua-duanya. Tapi gitu ya. Mudah-mudahan Case-nya. Jadi desain mana? Oh, akhirnya belajar tentang itu. Oh, soal ya. Aku pernah pakai Memang cuma kaku memang. Agak kaku memang. susah. Apa cenderung terbiasa ya? Kalau terus munculin animasinya juga harus ini sendiri loh. Tentu mau di Elementor. Aku udah mulai belajar cadence block Gutenberg ya. Caranya masih pakai prinsip. Oh iya, berarti nggak ada fitur di cadence-nya nggak ada. Harus pakai pro loh itu. Nah, kalau nggak salah. kan itu kan tergantung plugin blognya juga. Sama page builder kayak Elementor TV itu kan awalnya kan memang page builder nggak ada animasi. Terus pakai kesini terus ada yang nambahin gitu jadi tren kan. Nambah-nambahin. Tetap nyaman Elementor karena hampir main customers tuh bikin toolsnya apa ya Elementor. Dan aku sih Ya. nggak pakai. Lebih Surat stabil sih pasti karena Elementor lebih tua komputer itu kan sudah ada sebelum Gutenberg jauh. Oh iya.
betul-betul ada karena aku tapi aku ketebet. Revolusioner ya. Berarti aku ketebet gak ada ketebet apik. Tetap punya pasarnya sendiri kan. Kurang terbiasa. 10 juta instalasi bos. yang aktif installnya 10 juta minimal TV, terus set origin suka terlalu kayak dia. set origin biar cukup populer sekarang sudah hilang Semenjak Elementor itu, Bakery ya. Bakery, terus apa ya? Oh, Beaver juga ya. nah yang enterprise sih malah beberapa bisa pakai Beaver tapi Elementor udah enggak Create via Karena- AI gimana? susah kayaknya. Udah pernah create web via AI. Aku pernah. Singar Aku pernah. Enak. Tetap di custom sih. Tetap di kita ubah-ubah. Untuk pinter promptingnya juga tau. Enaknya dia nanti per page itu udah sesuai dengan yang kita inginkan. About nanti apa gitu. Itu percepat ya. Nah, Promptingnya nggak pinter kita. nek kejar deadline, Dan itu unik ya. nah Itu enaknya. Oh ya, unik pasti. Kan saya cepat semua. Extra Pro siapa bang? Extra Pro ya. Astra GPL nya tau. Kantorku beli itu berapa dulu ya? 5 juta Oh, kan 6 mahal. juta. Aku dong terus. Seperti itu diupdate lah. Extra Pro. ini sudah jelas ya multi site sekarang Iya, iya. salah konsep sudah masuk lah. pemilihannya sudah ya cuma gitu kok sih multi site berguna banget sih tapi jangan ada Bim sempat ada salah satu blog post yang viral tentang multi site itu karena banyak sing salah pakai multi site karena multi site kan tools yang bener-bener mana ya berguna banget yang utility itu banyak terus banyak orang sih pakai dengan salah misalnya di website blog misalnya news punya kategori entertainment punya kategori sport masing-masing digawe multi site Iya, iya. padahal tidak ada gunanya gitu loh cuman karena pengen punya landing page sendiri-sendiri padahal tidak berguna maksudnya bisa diakali dengan cara lain gitu loh Bisa itu betul apa ya Kayak tak tidak kayak ingat sih banyak. Yang terlanjur sak bikin satu member sendiri, store sendiri, apa sendiri. mau bisa dengan multi site iya gawe manual kayak tunai kan Nah, itu sudah level berarti mending nggak usah. Mending nggak usah. Kartu tadi kan sebetulnya saya. sing enak tuh kayak update WordPress misalnya di klien 10 ya misalnya 10 kok jadi mau bisa jadi satu Iya. bisa ada updatean WordPress atau updatean plugin kan tinggal update sekali selesai Yang perlu dipastikan tadi itu penghematannya seperti apa. Jadi ada Resource yang entry paling ya? sering pakai kan paling murah entry itu murah banget berapa ya entry berapa mas? Nah itu nek resource hemat dengan entry itu maksimal 3 website. nah aku nggak ngerti maksudnya hebat ini meh hebat sepiro masa hosting loh kayaknya jualan website ya satu klien misalnya 3 juta atau 5 juta hosting kan semua Iya, benar. ngapain gue mikir situ loh terus kok saya ada larang sisa sing premium sisa 3,5 ya. ngapain gitu Menciptakan ketergantungan buat kartu. Buka kartu, buka apa sendiri? Buka kartu. Tapi bisa manfaatkan space ya. Kan tadi ngomongin salah satu benefitnya kan hemat di resource-nya itu. Ya, kecuali memang itu loh, saya hemat apa? modelnya tipis misalnya aku jualan website gue petok sekali bikin 500.000 ya ini mikir wah gue hosting sih murah karena kalau nutup jadi kan jualannya 3 juta 5 juta 10 juta ya ngapain dirit ini hosting bisa Berarti saksikan solusinya klien kan saja harus ngapain ini dirit rasa Ini dirit telur 6 marginnya telur. tambah Tapi patah harus aku rekan. kan mau mending di Jelas kayak lost ya aku sih aku tak lost Tidak tuh ini tadi loh, kok kemudian value-nya tadi hemat Tapi bisa berapa ini tuh? nah website kecil-kecil nah aku ngomong multisite hemat jauh lebih hemat karena WordPress itu ini berapa ya filenya coba ya Mega personal ki buat dulu ya. Ini aku kebak ini oke.
Iya. Total sekitar 50-60 sekarang. Kemudian guys ya. Caranya Kemudian belum. langsung yang Di susis 10 website. Nah, di Suses ini 80 Dibaca ya. Nah, ini 80 mega satu baterai kristal. Jadi ya gampangannya kayak file-file ya 100 megabyte lah ya. Bukan itu di Indonesia itu value system. Di Suses tuh. Itu kan keseluruhan. Nah, iya. Tapi kan ini cuma susi toh. Piro? Jadi ya tetap keseluruhan. Oh iya 85 megabyte tuh. Satu baterai install ya. Segini. Belum lagi nih kan, buat tambahin plugin oke kan jadi satu plugin. Nah, tinggal kok misalnya 10 website kan berarti 1 giga. Nah, kok jadi kayak multi site 10 website cuma segini tuh. Berarti diskon Iya, 90%. diskon 100 MB ya? Iya. Diskon 100 MB ya? Per website. Multi site. Nah. Ya lumayan. Ya, jadi kayak lumayan orang ya. Kalau Lumayan. kalau ada Nah, aku sih yang penting tadi sih manajemennya sih lebih. lebih Net filenya buat gawe sistem semua langsung koneksi ke S3 misalnya lebih hemat lagi. lebih lagi. Itu yang enak lah itu. Nah, malah kayak nggak usah backup segala macam. Karena di file dulu di hosting orang ada file gambar ke File itu ada. langsung gue kirim ke S3 semua Amazon murah sama sak. Ini klien kok kira pakai 5 mungkin bisa ya sampai pagi ini 10 euro kira. Transfer gratis. Level apa ya? Berapa sih Mas? Tahu tanda itu. Transfer aku pakai, tapi lagi-lagi juga ditambahin fasilitas itu. Apa sih namanya apa ya? Level? File apa? Ya kayak semacam S3 juga. Itu tetap orang sih orang bayar, cuman ada batasan. R2. R2 apa itu? Nah itu kode. Oh, ada Gitchart for free ya? Gratis ya? Waduh, Cloudflare ya. Nah, sekarang kalau mau propagasi lebih cepat, pakainya Cloudflare aja. Kalau mau apa? Propagasi lebih cepat. Oh. Sekarang ini nanti Mas, aduh ini ya, ada bos. Kan propagasi sehari. Oh, sorry. Nah, yang sehari cepat. Pas awal daftar, settingan server akan ke sini. Jadi aku ketika misalnya harus aktif, tinggal kontak aja di sini. Nanti IP kayak merah nanti beringat itu. 10.000 nol per bulan. 1 giga atau 10 giga. 10 giga ini gratis. 0,0 additional. Kalau per 0,1 giga ya nambah 0,01. 0,015 dolar gitu Berapa ya berarti? 1,5 dolar. Tidak. 900. 2.300. 2.300 Tambahan 1 giga. Sekian sirang regane gitu ya. Pakai Saya sebenarnya supporte lho. Gitu ya. Tapi mau hosting deh, storage ya, tambah orang murah. Jadi Kan ada mana batin yang relatif apa ya? Murah. Enhance. Ya. Kayak ini coba. Baru mau main AdSense ini. AdSense mania. Mana Mas? Mau aja sini. Udah lah Mas. Udah lama. Kamu berarti apa ya? Kita adu. EV Max. Aku itu pas Mas apa? Jadi apa itu? Enggak jadi enggak apa-apa. Aku belajar bersama Mas. Ini websitenya. Wah, Timnya oke, terus perusahaan. Ini punya beliau. Halo, betul tuh? Iya. Nah, ya kan dengan bisa sharing Mas. Cara manage menjalankan sesuatu seperti itu kayak gimana Mas? Oh sekarang udah gampang Mas. Jadi kayak gini kan memilih niche ya. Niche. Apa memilih niche-nya kan? Tak klik wes bentuk duit. Niche-nya tergantung niche-nya ya. Kalau niche itu kan gampang sih. Tinggal cari dari beberapa topik ya. Jadi kalau situs berita lain kan. Yang kedua kadang kan apa tuh perusahaan itu kan ngasih press release ya. Karena ini kalau sudah situsnya bagus ya kita kan kasih press release sendiri.
Kalau kita pengen cari konten yang lain ya kita cari ke situs Prestige, tinggal kita carikan kita udah bebas Inggris loh. udah ke Bahasanya bahasa Inggris semua ya? bahasa Inggris ini. Target itu keluar targetnya. Jadi kayak gitu. Terus kalau kayak ini kan kayak gambar-gambar sendiri kan lebih gampang karena setiap setiap kendaraan akan punya gambar yang kemudian di share sendiri. Jadi kayak GM General Motor itu sudah punya situs sendiri yang khusus untuk download gambar itu media partnernya tinggal dikasihkan Single apa kan mas? jadi tinggal kan gambar nggak akan sulit, nggak akan pernah news juga pasti ada sumber dari berita lain juga bisa kita olah, dari Prestige juga bisa kita olah, tinggal lakukan aja. Berarti itu gambar-gambarnya juga ngambil dari website lain gitu ya? Dari website resmi. Oh, itu boleh untuk kebutuhan media itu bisa. Kalau di sini berbeda mas, kayak Oh, iya. Getty Image dan sebagainya. Jadi kan bisa beda. gitu. Tapi kalau kayak itu yang berbayar kayak kita pakai kayak Pexels atau yang Pexel boleh. Pexel masih bisa free. kita kasih nama kreditnya ke kredit ke yang kalau kayak gini kan ini tinggal kasih kayak ke Hyundai, dari ke Hyundai. Kalau ke Chevrolet kan lihat situ Chevrolet ini berita tentang apa diambil. Berarti harus up to date sama berita-berita. Nah itu iya itu jadi Langsung karena kalau sebenarnya kalau media itu sebenarnya kan kita kan mengelola bagaimana harus kita jadi secara langsung itu harus jadi jadi update dengan hal kayak gitu. Kalau istilahnya kalau Pak Dahlan iskan dulu kan dia wartawan ya. Itu kalau 10 tahun jadi wartawan, kalau wartawan ekonomi 10 tahun itu harusnya jadi pakar ekonomi katakanlah. Harusnya itu karena tiap hari itu harusnya kalau di konten ya. Aku nggak pernah di agensi, tapi kalau di konten harus gitu. Jadi karena spesifiknya di TV atau spesifiknya di niche tertentu ya. Pertama harus ini pakar itu harusnya karena tiap hari kan kita memahami itu. Itu cuma EV doang berarti ya? EV terus otonomus itu kendaraan yang bensin enggak kan? Yang media network berarti. Itu Apa? media network. ya itu kayak air mobility itu kayak eVTOL itu hanya untuk kendaraan. Ini kan lagi kejar-kejarannya kejar-kejarannya EV sama kendaraan. Others. Tapi ini full time masih ya? Apa? Full time ngerjain ini Ya, atau? bukan rumah. tim. Ada timnya. Google apa gitu mas yang kombinasi. Website enggak. Oh enggak itu. Enggak ini itu Pak. Enggak. Website aja ada Google AdSense, ada lagi beberapa Google itu yang bolong-bolong Ini aksen semua sih gitu. MGD. Gas Mas Aan. Substack juga. Ya, itu sebenarnya proses monetizing itu salah satunya bisa di subscribe. Jadi kadang kalau ada kita subscribe berarti itu bisa kita jual ke orang katakanlah dia punya event otomotif kita bisa listnya itu bisa dipakai. Jadi monetizingnya itu sebenarnya nggak melulu di Iklan. Puasannya berapa lama mas? Waktu awal-awal? Lama. Setahun, 2 tahun? Setahun sampai? Iya ada sih setahun 2 tahunan lah. 2 tahun puasa masaan. Kalau masakan buat apa? Mau buat apa? Pengen bikin kan mas? Ya. Market mas, bukan mas market tapi. Apa jenenge? EV juga ya. Blog portal mas. Pengen mulai lagi mas. Kalau aku kan karena basicnya jurnalistik ya, jadi memang kalau di WordPress itu memang sebagai sponsor bukan sebagai developer. Sama mas. Saya itu sebenarnya itu tujuan awal itu pengen bikin website itu supaya bisa jualan, itu. Nah, terus ujung-ujung kok pas kok kasihkan mulai WordPress kan. Habis itu terus kenal sama yang namanya blog. Blog dari sering baca, wah kayaknya Hampir sama 1000 halaman, ngeri ya. Jadi sekarang itu kan untuk menulis
bisa. Tiap hari berapa? Jadi foto? tinggal AI untuk menulis itu ada. Sebenarnya kita mengelola konten, kita harus yang konten itu bisa. Jadi Aku satu VPS terang ya. Dulu itu soal legend. jadi kayak itu kalau gambar ya kayak itu ya udah nggak ada masalah, konten udah nggak ada masalah, tinggal kita ngolahnya aja. Ini masuk Google News. Udah masuk Google News. Cara masuk Google News mas. Sekarang udah beda mas, udah nggak bisa daftar sekarang. Udah susah ya. lewat Google Publisher daftar. Bahasa Google News itu jangan dijual berapa juta makanya. Tapi memang traffic gila-gilaan sih. Aku di klien dia tuh masuk Google News. Sehari itu sampai 20 ribuan. Viewer. Saya ngelawannya cuma 500, 300 ribu. Pernah jadi wartawan. Nggak pernah. Di dalamnya harus pindah VPS itu roasting, so nampung kan. Saat dulu nggak roasting biasa, Soalnya komunikasi. Apa kita ada news baru gitu-gitu? Berarti trafiknya per harinya udah berapa? Apa? Trafik hariannya? Ya Bisa di-spill ya? Biasanya yang dipakai ke brand itu per bulan. Ano sih yang riset itu maksimalnya maksudnya pernah kejadian yang paling ramai. milih niche-nya. Jadi niche tertentu kalau cari berita katakanlah 30 berita untuk niche itu kita cari press release pun dari press release pun bisa. Press release kita ubah ke AI, minta AI untuk merubah format press release jadi berita itu bisa. Bisa kalau publishing ya, di publishing. Jadi lebih enak gitu. Kalau sekarang lebih enak ini, lebih enak. Katakanlah press release di situ press release kan seperti ini ya. Biasanya kan sangat harus subjektif ya, gede-gede brandnya. Minta AI untuk merubah itu jadi bahasa Inggris. Terus tidak bisa. Gak lagi ya. Gabungan, nggak apa-apa. AI itu untuk Saya lagi trending jadi grok. ya. Grok itu wah cepet banget dari chat itu lebih cepet grok. Grok ya? Grab sini Twitter nih. Punyanya si ChatGPT lah. ChatGPT cukup ya. ChatGPT itu banyak orang hanya untuk jadi konten, aslinya untuk Aspri. Termasuk memposisikan ChatGPT itu jadi wartawan Bisa. SDM kita wartawan senior terbaik. Jadi kan. Jadi aku adalah Pandu, aku seorang emergency. Terus kamu adalah, tak perkenal kamu adalah Aan. Kamu karyawan saya, ini kamu adalah closer ini. Klik save, itu ChatGPT langsung dia memposisikan dirinya sebagai Sebagai orang ya, jadi pakar di jurnalisme. Ya pola gitu. maksud dia nulisnya Langsung ala ini. Denny Jadi ya. personalitinya dibatasi dulu. Terus baru komen-komen. Itu seperti kayak dia tak jadi kita suruh minta kamu jadi seperti wartawan Reuters kan? Ya nanti Sedikit diskusi banyak aksi. kalau situ suruh pengen jadi wartawan katanya wartawan Texrans sekarang. Ini nanti style nulisnya kayak Texrans. Dia langsung bisa tahu ya loh. Bisa. Tapi sepemahamanku dia punya batasan apa untuk up to date informasi itu sampai dengan 2 tahun katanya. Ya setahu. Sekarang kan udah update ke 4.0 itu. Cuma kalau gratis ya ono ini Mas ya, limitnya ya. Dia kan punya memori nih. Kecuali ketika kita suruh apa itu kita balas ingat ini ya, dia langsung save. Jadi kalau gratisan Bisa lagi. dalam memori tertentu dia harus nggak bisa. Kalau premium kan bisa lanjut terus loh, bisa biasa terus. Kalau wartawan itu gak nganu, kalau perintah dia seperti wartawan itu kasih inputnya itu apa itu? Kalau kayak tadi ya, nggak mungkin ngambil data dari 2 tahun yang lalu. Kalau katakan dia press release-nya keluarnya hari ini, keluarnya Hyundai mengeluarkan Ioniq 5 katakan, ya konten yang di Ioniq 5 itu yang minta di copy paste kan itu sebagai data baru. Jadi nggak ambil data dari 2 tahun yang lalu keterbatasan tadi. Tinggal inputnya aja. Dikasih data terbarunya ya. Kasih data base dari data ini. Parafrase gitu ya. Simpel itu loh. Dia posisinya sebagai SDM kita, wartawan ala-ala Reuters. Tolong gekol, ini dari data berikut ini. Gerak begini. Dengan data ini, nggak usah dengan data. Karena Baru
tolong direvisi lagi, diperbaiki. Ada yang salah nggak? Jadi Karena pada dasarnya tambah apa ya? itu namanya kita jadi kurator. Jadi kayak kurator aja. Kuasanya Dan kayaknya bisa dipaksa kerja kayak lesing pegawai biasa. Kok salah, nggak masalah ya di senang ini ya. Bisa nggak apa-apa. Oh iya bos. Ngelur feeling kan? Ngelur feeling. Paling kemana? Jadi kurator sebenarnya yang konten yang aslinya manusia aslinya sebenarnya jadi kurator. Aslinya jadi kurator. Mana yang harus ditampilkan, mana yang enggak. Jadi diskusi banyak, eksekusi. Dibuat mas, nggak apa-apa mas. Tinggal kan. Cuma kadang-kadang, ya memang kalau ini ada aspek etis, ada aspek ini ya. Cuma banyak kalau sekarang media-media di luar itu sekarang sudah ngasih note di bawahnya. This news itu generated by AI. Ada itu. Harusnya memang nantinya harus diwajibin kayak di Instagram atau foto barang itu ya. Ada beberapa media ada fiturnya dibuat dengan AI. Ada tulisan. Kalau di Indonesia belum ada regulasinya aja belum. Berarti Indonesia kan tekanan ya. Gas. Situs-situs di luar itu beberapa itu kayak situs bisnis itu ya generated by AI. This news itu generated by AI dengan kurasi ini, dengan kurasi wartawan kami. Tapi namanya masalah kepercayaan juga ya. Kepercayaan juga. Iya. Dari pembahasan. Tapi AI kan nggak subjektif, tapi objektif. Satu tambahan editor ya. Editornya ini gitu. Tapi yang harus ditulis sih karena kayak Harus ditulis ya. Iya. Nah orang yang misalnya kalau tuntutan copyright segala macam kan, oh silahkan, misalnya Ini. Misalnya kena legal, masalah legal guru-guru AI yang nulis sembarangan cek. Oh iya. Bisa dituntut Ya, ratusan juta gara-gara salah pemberitaan. itu ya memang harus dikasih ada note di bawahnya. Harus dikurasi tepat saat ini. Jadi tulisan ini di-generate by AI dan dikurasi oleh wartawan kami. Diedit. Belum sekarang saya. Siap kosoran kali Mas. Tak siapkan 100 wartawan letter. Maksudku 75.000 sekarang. Jadi namanya di situ. Ya personality dewi-dewi AI-nya di dari A, dari B, dari C. Ya tinggal gayanya pengen apa? Gayanya Cewek, asli. cowok, ada semua, istrinya. Ini setiap apa punya Gmail banyak. Setiap Gmail itu kan bisa daftar ChatGPT. Tak posisi gue Mariam sini ya. Gue Aisyah. Kata sopo. Sopo. Oke. Pasukan gue. Karena saya bingung akunnya tak tanya saya. Kamu siapa? Oh saya Aisyah. Saya adalah asisten untuk posisi ini. Oke. Berarti aku mau lagi. Sopo. Itu ChatGPT. Iya. Gratis apa gimana? Iya lah. Ya tinggal perintah. Bayar itu dia memorinya cuma terbatas. Pokoknya mengingat-ingat sesuatu dia sangat ingat, tapi ketika batas tertentu harus naik ke premium. Nah nggak mau naik pun sebenarnya hanya. Kalau pengguna ChatGPT untuk WordPress kira-kira dipakai apa? Hanya untuk konten dia atau gimana? Coding termasuk ya? Itu bikin ada tuh. Tampilan bikin tim. Dan Coding kemarin sama terus sih. Bagaimana cara membuat video ya? Salah ya dia. Terus akhirnya ya cek itu Aku pernah ikutin course tuh, masih course AI. Apa ikut inkubasi itu adalah salah satu mentornya emang orang AI. Dia punya platform namanya Substeady. Substeady mentor tentang AI. Ikut kelasnya juga yaitu banyak orang pakai AI hanya untuk konten. Padahal puncaknya ya Spring. Asisten pribadi kita, STM. Memang aslinya Kita nggak butuh bayar STM. STM kita punyanya ya Jarvis. Punyanya jadi Jarvisnya. Oh iya. Sebenarnya sama Siri terus apa? Curhat-curhat berat dia nyambung ya. Asal bukan oleh kowe Mariam, kowe senengmu buat cappuccino, ngomong karo aku non formal santai, jangan. Nah ini bener-bener gak ada apa formalnya, asik. Bahkan kumpul liar bujuk. Semengerti itu dia cerdas itu dia.
di sering-sering interaksi ya, makin cerdas. Ini kan dulu komen Asam bojoku tak takoni tak nyambung. Lah iya iki. Kawan. Wah, tak karo iki. Iya. Kita lagi untuk sesuatu kan harus kan karena nyambung. Lagi saya jadi belum aplikasi. Saya 6 tahun lagi sebenarnya belum robot. Cewek. Bisa kapan ya saya? sudah ada tapi belum ada air. Kayak video ya. Saya Fadi itu sesolid itu Lebih mengerti ya. bojoku delok iki sapa Maryam iki. Tak gawe saji. Bisa tiap Bisa jadi. Wow, gede-gede. Oh ya. Ya Allah ya. Oke, ini sudah Sampai cukup banyak. Hah? Sampai Oh ya, pasti kan ditutup dulu. Tutup dulu, ngobrol bener. Sudah cukup banyak yang di-sharing-sharingkan dan diskusi juga cukup intens. Terima kasih atas partisipasinya dan kedatangannya. Semoga nanti di kesempatan mendatang kita bisa cari topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan akhir kata, oh ya. mau yang 3. Alhamdulillah, bismillah. Sekian dari kami. Maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Setelah ini monggo kalau mau di sini dulu atau mau meneruskan aktivitas. Ada musola ada? Musola buri. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Tapi